Bapak dan Ibu, pernahkah terlintas di hati bahwa di usia senja, justru hidup terasa lebih tenang ketika tidak selalu bersama anak setiap hari? Bukan karena tidak sayang, bukan pula karena hubungan renggang, tetapi karena ada ketenangan yang lahir ketika hidup dijalani dengan irama sendiri. Di masa tua, banyak orang tua mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keramaian, tetapi dari kedamaian yang sederhana. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Apakah di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin di luar negeri? Silakan tulis di kolom komentar. Dimanapun berada, banyak lansia mengalami fase yang sama, yaitu saat hidup terpisah dari anak bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan pilihan yang membawa ketenangan. Dalam psikologi lansia ada kebutuhan yang semakin kuat seiring bertambahnya usia, yaitu kebutuhan akan kemandirian emosional. Setelah puluhan tahun berperan sebagai orang tua yang mengurus, mengalah, dan menyesuaikan diri, di usia senja hati mulai ingin beristirahat. Hidup terpisah memberi ruang bagi lansia untuk mengatur hari, waktu, dan kebiasaan sesuai kenyamanan dirinya sendiri. Pak Ahmad, seorang pensiunan, pernah bercerita bahwa ketika masih tinggal satu rumah dengan anak dan cucu, ia sering merasa lelah secara batin. Bukan karena anaknya buruk, tetapi karena ritme hidup yang berbeda. Setelah tinggal terpisah, ia justru merasa lebih tenang. Hubungan dengan anak tetap hangat, tetapi ia bisa menikmati pagi tanpa tergesa dan malam tanpa kebisingan. Kondisi ini membawa dampak jangka panjang yang sering tidak disadari. Lansia yang hidup dengan ritme sesuai dirinya cenderung lebih jarang stres, tidurnya lebih nyenyak, dan emosinya lebih stabil. Ketika pikiran tenang, tubuh pun lebih mampu menjaga kesehatannya. Inilah sebabnya banyak orang tua yang hidup terpisah dari anak justru terlihat lebih bahagia dan lebih sehat. Di segmen berikutnya kita akan membahas mengapa hidup terpisah bukan berarti menjauh, tetapi justru bisa membuat hubungan orang tua dan anak menjadi lebih hangat dan saling menghargai. Coba renungkan sejenak, apakah Bapak dan Ibu juga merasakan ketenangan saat hidup dijalani dengan cara yang lebih mandiri? Silakan bagikan ceritanya di kolom komentar. Bapak dan Ibu, salah satu alasan utama mengapa banyak lansia merasa lebih bahagia ketika hidup terpisah dari anak adalah karena berkurangnya tekanan peran. Ketika tinggal serumah, orang tua seringkali masih merasa harus ikut mengatur, membantu, atau menyesuaikan diri dengan kehidupan anak dan cucu. Tanpa disadari, peran lama sebagai orang tua yang harus siap itu terus terbawa, padahal tubuh dan hati sudah ingin beristirahat. Dalam psikologi lansia, kondisi ini disebut sebagai kelelahan peran. Lansia yang masih hidup dalam lingkungan penuh tuntutan, meskipun tuntutan itu tidak diucapkan secara langsung, cenderung mengalami stres batin. Mereka ingin membantu, tetapi tenaga terbatas. Mereka ingin diam, tetapi merasa tidak enak hati. Hidup terpisah membantu menghentikan konflik batin ini, karena tidak ada lagi kewajiban untuk selalu hadir dan menyesuaikan diri setiap saat. Ibu Siti, seorang ibu yang memilih tinggal sendiri setelah anak-anaknya berkeluarga, pernah berkata bahwa keputusan itu awalnya terasa berat, namun setelah dijalani, ia justru merasa lebih damai. Ia bisa bangun pagi tanpa merasa harus segera membantu siapapun, bisa beristirahat tanpa merasa bersalah, dan bisa menjalani hari sesuai kemampuannya sendiri. Hubungannya dengan anak tetap baik, bahkan terasa lebih hangat karena pertemuan mereka menjadi lebih bermakna. Kebebasan mengatur hidup ini memberi dampak besar pada kesehatan mental lansia. Ketika seseorang merasa memiliki kendali atas hidupnya, emosinya menjadi lebih stabil. Lansia tidak mudah tersinggung, tidak mudah lelah secara batin, dan lebih mampu menikmati hari-hari kecil yang sederhana. Perasaan punya ruang sendiri ini sangat penting di usia senja. Seringkali orang mengira bahwa tinggal bersama anak pasti membuat orang tua lebih bahagia. Padahal kebahagiaan tidak selalu datang dari kedekatan fisik, tetapi dari keseimbangan peran dan rasa saling menghormati. Hidup terpisah memberi batas yang sehat, di mana orang tua tetap dihormati, dan anak tetap bisa mandiri tanpa membebani. Renungkanlah dengan lembut, apakah Bapak dan Ibu merasa lebih tenang ketika tidak lagi harus menyesuaikan diri dengan ritme hidup orang lain setiap hari? Jika iya, itu bukan tanda menjauh dari keluarga, melainkan tanda bahwa hati sedang mencari kedamaian yang wajar di usia senja. Bapak dan Ibu, hidup terpisah dari anak di usia senja seringkali memberi satu hal yang sangat berharga,
yaitu kebebasan emosional. Kebebasan ini bukan berarti bebas dari keluarga, melainkan bebas dari rasa sungkan, rasa tidak enak, dan rasa harus selalu menyesuaikan diri. Di usia muda, menyesuaikan diri mungkin terasa biasa. Namun di usia senja, keharusan untuk terus beradaptasi justru bisa menjadi sumber kelelahan batin yang tidak terlihat. Dalam psikologi lansia, kebutuhan akan kebebasan emosional semakin besar karena energi mental sudah jauh berkurang. Ketika tinggal bersama anak, orang tua sering menahan perasaan, ingin menegur tetapi takut melukai, ingin diam tetapi merasa tidak sopan, ingin beristirahat tetapi merasa bersalah. Hidup terpisah membantu lansia terbebas dari konflik batin semacam ini, sehingga pikiran menjadi lebih ringan. Pak Ridwan, seorang ayah yang memilih tinggal terpisah dari anaknya, pernah mengatakan bahwa hidupnya terasa lebih tenang sejak keputusan itu diambil. Bukan karena ia jarang bertemu anak, tetapi karena setiap pertemuan kini diisi dengan rindu, bukan kejengkelan kecil. Ia tidak lagi merasa harus mengomentari cara hidup anak, dan anak pun tidak merasa diawasi. Hubungan mereka menjadi lebih dewasa dan saling menghargai. Kebebasan emosional ini membawa dampak besar dalam jangka panjang. Lansia yang tidak terus-menerus menahan perasaan cenderung lebih jarang mengalami stres berkepanjangan. Tidur menjadi lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan pikiran lebih jernih. Ketika batin tenang, tubuh pun ikut merespons dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Banyak orang mengira bahwa kebersamaan setiap hari adalah tanda hubungan yang erat. Padahal, dalam banyak kasus, justru jarak yang sehat membuat hubungan lebih hangat. Ketika orang tua dan anak punya ruang masing-masing, tidak ada lagi perasaan saling mengganggu. Yang tersisa adalah rasa rindu, hormat, dan cinta yang lebih tulus. Coba renungkan, apakah bapak dan ibu merasa lebih bebas menjadi diri sendiri ketika memiliki ruang hidup yang terpisah? Jika iya, itu bukan tanda kesepian, melainkan tanda bahwa hubungan keluarga sedang bergerak ke arah yang lebih sehat dan lebih matang di usia senja. Bapak dan ibu hidup terpisah dari anak di usia senja, juga sering membawa ketenangan karena berkurangnya gesekan kecil yang tak terhindarkan. Perbedaan kebiasaan, cara berpikir, dan ritme hidup antara orang tua dan anak sebenarnya wajar. Namun ketika hidup serumah, perbedaan kecil itu bisa menumpuk menjadi kelelahan batin. Hal-hal sederhana seperti jam tidur, cara berbicara, kebersihan, atau pola makan perlahan menguras kesabaran, meskipun tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Dalam psikologi lansia, gesekan yang terus-menerus, meski kecil, dapat meningkatkan stres tanpa disadari. Tubuh bereaksi dengan tegang, pikiran menjadi sensitif, dan emosi mudah naik turun. Ketika hidup terpisah, gesekan itu berkurang dengan sendirinya. Lansia tidak perlu terus menahan diri atau berkompromi dengan hal-hal yang melelahkan, sehingga ketenangan kembali hadir secara alami. Ibu Aminah pernah bercerita bahwa saat tinggal bersama anak dan cucu, ia sering merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Bukan karena konflik besar, tetapi karena hal-hal kecil yang berulang. Setelah tinggal terpisah, ia merasa lebih ringan. Ia bisa mengatur rumahnya sendiri, menjalani kebiasaan lama yang membuatnya nyaman, dan menikmati kesunyian yang menenangkan. Hubungannya dengan anak justru menjadi lebih hangat karena tidak lagi diwarnai kejengkelan kecil. Ketenangan ini berdampak langsung pada kesehatan. Lansia yang tidak terus-menerus berada dalam ketegangan cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, tidur yang lebih berkualitas, dan emosi yang lebih seimbang. Tubuh tidak lagi berada dalam mode bertahan, melainkan mode merawat diri. Inilah yang membuat banyak orang tua tampak lebih segar dan bahagia saat hidupnya lebih sederhana dan teratur. Seringkali, hidup terpisah disalahartikan sebagai menjauh. Padahal, justru jarak yang sehat memberi kesempatan bagi setiap pihak untuk saling menghargai. Orang tua tidak merasa diatur, dan anak tidak merasa diawasi. Pertemuan menjadi momen yang ditunggu, bukan kewajiban yang melelahkan. Dari sinilah rasa rindu dan kasih sayang tumbuh kembali dengan lebih tulus. Renungkanlah, apakah bapak dan ibu merasa lebih tenang ketika tidak lagi harus menghadapi gesekan kecil setiap hari? Jika iya, itu bukan tanda hubungan yang renggang, melainkan tanda bahwa ketenangan dan keharmonisan sedang dijaga dengan cara yang lebih bijak di usia senja. Bapak dan ibu, hidup terpisah dari anak di usia senja juga sering membawa kebahagiaan, karena orang tua bisa kembali merasakan kemandirian yang utuh.
Setelah puluhan tahun berperan sebagai penopang keluarga, mengurus kebutuhan anak, dan menyesuaikan diri dengan banyak keadaan, di usia tua muncul kebutuhan untuk kembali menjadi diri sendiri. Kemandirian ini bukan soal mampu melakukan segalanya, tetapi tentang kebebasan menentukan pilihan hidup sehari-hari. Dalam psikologi lansia, perasaan mandiri memiliki pengaruh besar terhadap harga diri. Ketika seseorang merasa masih mampu mengatur hidupnya sendiri, ia merasa lebih bermakna dan lebih percaya diri. Sebaliknya, jika terlalu bergantung atau merasa selalu diawasi, lansia bisa merasa kecil tanpa disadari. Hidup terpisah membantu orang tua mempertahankan rasa mampu dan rasa berharga dalam dirinya. Pak Yusuf, seorang ayah yang tinggal terpisah dari anak-anaknya, pernah berkata bahwa kebahagiaan kecilnya adalah bisa mengatur hari sesuai keinginannya. Ia bangun pagi tanpa merasa merepotkan siapapun, memasak makanan sederhana sesuai seleranya, dan beristirahat kapanpun tubuhnya meminta. Hal-hal kecil ini membuatnya merasa masih memegang kendali atas hidupnya, dan dari situlah kebahagiaan muncul. Kemandirian seperti ini berdampak langsung pada kesehatan mental. Lansia yang merasa berdaya cenderung lebih jarang merasa sedih berkepanjangan, tidak mudah cemas, dan lebih mampu menerima perubahan usia dengan lapang dada. Ketika pikiran tenang dan percaya diri terjaga, tubuh pun ikut merespons dengan kondisi yang lebih stabil. Banyak orang mengira bahwa orang tua harus selalu dekat secara fisik agar merasa aman. Padahal, bagi sebagian lansia, rasa aman justru datang dari keyakinan bahwa mereka masih mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Hidup terpisah memberi ruang untuk tumbuhnya rasa saling percaya antara orang tua dan anak. Coba renungkan. Apakah Bapak dan Ibu merasa lebih bahagia ketika bisa menentukan ritme hidup sendiri tanpa merasa merepotkan orang lain? Jika iya, itu adalah tanda bahwa kemandirian sedang memberi ketenangan yang sangat berharga di usia senja. Bapak dan Ibu, salah satu alasan paling dalam mengapa banyak lansia merasa lebih bahagia saat hidup terpisah dari anak adalah karena berkurangnya tekanan emosional yang tidak terlihat. Tekanan ini bukan berasal dari niat buruk siapapun, tetapi dari perasaan harus selalu menjaga suasana, menahan komentar, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan generasi yang berbeda. Di usia senja, tekanan semacam ini terasa jauh lebih berat karena energi batin sudah tidak sebesar dulu. Dalam psikologi lansia, menahan perasaan terlalu lama dapat menjadi sumber stres kronis. Lansia sering memilih diam demi menjaga keharmonisan, meskipun di dalam hati merasa lelah. Mereka tidak ingin menjadi beban, tidak ingin dianggap cerewet, dan tidak ingin memicu konflik. Hidup terpisah memberi ruang aman bagi orang tua untuk menurunkan penjagaan batin itu, sehingga hati bisa bernapas lebih lega. Ibu Khadijah pernah menceritakan bahwa ketika masih tinggal bersama anaknya, ia sering merasa harus berhati-hati dalam berbicara. Ia takut nasihatnya dianggap campur tangan, dan takut diamnya dianggap tidak peduli. Setelah tinggal terpisah, ia merasa lebih tenang. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa sungkan. Dan ketika bertemu anak, ia berbicara dengan lebih hangat karena tidak lagi menyimpan kelelahan batin. Ketenangan batin seperti ini memberi dampak besar pada kesehatan secara keseluruhan. Ketika seseorang tidak lagi hidup dalam tekanan emosional yang tersembunyi, tubuh merespons dengan lebih baik. Tidur menjadi lebih nyenyak, nafsu makan lebih stabil, dan emosi lebih terkendali. Banyak lansia merasa lebih segar dan lebih ringan meskipun aktivitas fisik mereka justru lebih sedikit. Seringkali orang mengira bahwa orang tua yang tinggal terpisah akan merasa kesepian. Padahal kesepian tidak selalu datang dari jarak fisik, melainkan dari perasaan tidak bebas menjadi diri sendiri. Ketika lansia memiliki ruang untuk hidup tanpa tekanan, rasa sepi justru berkurang karena hati merasa dihormati dan dimengerti. Renungkanlah dengan jujur, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa harus menahan perasaan demi menjaga suasana keluarga? Jika iya, mungkin ketenangan yang datang dari hidup terpisah bukanlah bentuk menjauh, melainkan cara paling lembut untuk merawat hati di usia senja. Bapak dan Ibu hidup terpisah dari anak di usia senja juga sering membawa kebahagiaan, karena hubungan menjadi lebih seimbang. Ketika tidak tinggal serumah, orang tua dan anak tidak lagi terjebak dalam hubungan mengurus dan diurus setiap hari. Hubungan perlahan berubah menjadi hubungan dua orang dewasa yang saling menghormati.
Dari sinilah muncul rasa dihargai yang sangat penting bagi kebahagiaan lansia. Dalam psikologi lansia, perasaan dihormati memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan mental. Lansia yang merasa pendapatnya didengar dan keberadaannya dihargai cenderung lebih stabil secara emosi. Tinggal terpisah membantu mengurangi situasi di mana orang tua merasa diatur atau tidak dianggap mampu. Sebaliknya, anak pun belajar mempercayai orang tua sebagai pribadi yang masih punya kendali atas hidupnya. Pak Abdul pernah bercerita bahwa setelah tinggal terpisah, anak-anaknya justru lebih sering bertanya kabar dan meminta pendapatnya. Saat tinggal serumah, semua terasa otomatis dan sering diambil alih. Kini, setiap pertemuan terasa lebih hangat. Ia merasa dihargai bukan karena tinggal bersama, tetapi karena kehadirannya benar-benar diinginkan. Keseimbangan hubungan ini memberi dampak besar dalam jangka panjang. Lansia tidak lagi merasa tersisih atau dianggap lemah. Harga diri terjaga, dan perasaan berguna tetap hidup. Ketika seseorang merasa dihormati, semangat hidup pun meningkat, dan itu berdampak langsung pada kesehatan fisik serta mental. Banyak orang tua merasa lebih tenang karena tidak lagi harus membuktikan diri. Mereka tidak perlu ikut campur, tidak perlu mengalah terus-menerus, dan tidak perlu menyesuaikan diri secara berlebihan. Hubungan yang dijalani dengan jarak sehat justru terasa lebih jujur dan lebih tulus. Coba renungkan, apakah bapak dan ibu merasa hubungan dengan anak menjadi lebih hangat ketika masing-masing punya ruang sendiri? Jika iya, itu adalah tanda bahwa hidup terpisah bukanlah pemisahan hati, melainkan jalan menuju hubungan keluarga yang lebih dewasa dan penuh rasa hormat. Bapak dan ibu, hidup terpisah dari anak di usia senja juga sering membuat lansia lebih mampu menjaga ketenangan batin karena tidak lagi hidup dalam perbandingan. Ketika tinggal serumah, orang tua tanpa sadar membandingkan caranya dengan cara anak menjalani hidup. Cara mengasuh cucu, cara mengatur rumah, cara berbicara, semua terasa berbeda. Perbedaan ini tidak selalu menimbulkan konflik besar, tetapi cukup untuk membuat hati lelah secara perlahan. Dalam psikologi lansia, perbandingan yang terus-menerus dapat mengikis rasa damai. Lansia mulai meragukan dirinya sendiri, merasa tidak lagi relevan atau merasa ketinggalan zaman. Hidup terpisah membantu menghentikan siklus ini. Orang tua tidak lagi harus menilai dirinya lewat standar generasi yang berbeda, tetapi bisa menerima dirinya apa adanya dengan lebih tenang. Ibu Nur Hayati pernah berkata bahwa sejak tinggal terpisah, ia tidak lagi merasa harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru yang melelahkan. Ia bisa menjalani hidup dengan caranya sendiri, tanpa merasa salah atau tertinggal. Dari situ, ia merasa lebih damai, lebih percaya diri, dan lebih ringan menjalani hari. Ketika perbandingan berhenti, pikiran menjadi lebih jernih. Lansia tidak lagi sibuk menilai atau dinilai. Emosi lebih stabil, hati lebih lapang, dan rasa syukur lebih mudah tumbuh. Kondisi batin seperti ini sangat berpengaruh pada kesehatan, karena tubuh bekerja lebih baik saat pikiran tenang. Seringkali kebahagiaan di usia senja bukan tentang menambah sesuatu, tetapi tentang mengurangi beban yang tidak perlu. Hidup terpisah membantu mengurangi tekanan batin yang halus namun terus-menerus, sehingga ketenangan bisa kembali hadir secara alami. Renungkanlah, apakah bapak dan ibu merasa lebih damai ketika tidak lagi harus membandingkan diri dengan cara hidup orang lain? Jika iya, itu adalah tanda bahwa jarak yang sehat sedang menjaga ketenangan hati di masa tua. Bapak dan ibu, satu hal penting yang sering muncul ketika lansia hidup terpisah dari anak adalah munculnya kembali rasa memiliki waktu untuk diri sendiri. Waktu ini bukan waktu kosong, melainkan waktu yang bebas dari tuntutan. Tidak ada jadwal yang harus disesuaikan, tidak ada kebiasaan yang harus diikuti, dan tidak ada perasaan sungkan yang menekan. Di usia senja, waktu seperti ini menjadi sangat berharga karena memberi ruang bagi hati untuk benar-benar beristirahat. Dalam psikologi lansia, waktu pribadi berperan besar dalam menjaga keseimbangan emosi. Ketika seseorang memiliki kendali atas waktunya, ia merasa lebih tenang dan lebih berdaya. Lansia yang hidup terpisah tidak perlu menunggu orang lain untuk beraktivitas atau beristirahat. Mereka bisa mengikuti ritme tubuhnya sendiri, dan hal ini membantu menurunkan stres yang sering tidak disadari. Pak Mahmud, seorang ayah yang memilih tinggal sendiri setelah anak-anaknya berkeluarga, pernah mengatakan bahwa ketenangan terbesarnya adalah kebebasan menentukan hari. Ia bisa duduk lama di pagi hari,
tanpa merasa mengganggu siapapun, bisa berdoa dengan khusyuk tanpa terburu-buru, dan bisa beristirahat tanpa rasa bersalah. Dari kebebasan kecil inilah ia merasakan kebahagiaan yang sederhana namun dalam. Waktu pribadi yang terjaga ini berdampak besar pada kesehatan mental. Lansia menjadi lebih jarang merasa tertekan, tidak mudah tersinggung, dan lebih mampu menerima perubahan hidup. Pikiran yang tidak terburu-buru membuat emosi lebih stabil, dan ketika emosi stabil, tubuh pun lebih kuat menghadapi usia. Banyak orang mengira bahwa orang tua akan merasa kesepian jika terlalu banyak sendiri. Padahal, kesepian seringkali bukan karena sendirian, melainkan karena kehilangan kendali atas hidup. Ketika lansia memiliki ruang dan waktu untuk dirinya sendiri, rasa sepi justru berkurang karena hati merasa dihormati. Coba renungkan dengan jujur, apakah Bapak dan Ibu merasa lebih tenang ketika memiliki waktu yang benar-benar milik sendiri? Jika iya, itu adalah tanda bahwa hidup terpisah sedang memberi hadiah yang sangat berharga bagi ketenangan dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang mengapa banyak lansia yang hidup terpisah dari anak justru merasa lebih bahagia dan lebih tenang di masa tua, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas, bahwa kebahagiaan di usia senja tidak selalu datang dari kedekatan fisik, melainkan dari ketenangan batin. Ketika orang tua diberi ruang untuk hidup sesuai iramanya sendiri, hati pun menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Kita telah membahas bagaimana hidup terpisah dapat mengurangi tekanan peran, menghilangkan konflik batin, dan menghentikan gesekan kecil yang sering tidak disadari. Orang tua tidak lagi harus menahan perasaan, menyesuaikan diri secara berlebihan, atau merasa bersalah ketika ingin beristirahat. Semua itu membuat emosi lebih stabil dan pikiran lebih jernih, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesehatan. Kita juga melihat bahwa kemandirian, kebebasan emosional dan waktu pribadi adalah kebutuhan penting di usia senja. Lansia yang merasa masih memegang kendali atas hidupnya cenderung lebih percaya diri dan lebih bahagia. Hubungan dengan anak pun justru menjadi lebih hangat karena dilandasi rasa saling menghormati, bukan keterpaksaan atau kelelahan batin. Bapak dan Ibu, hidup terpisah bukan berarti menjauh dari keluarga dan bukan pula tanda kurangnya kasih sayang. Justru bagi banyak orang tua, jarak yang sehat adalah cara paling lembut untuk menjaga hubungan tetap hangat dan penuh cinta. Ketika setiap pihak memiliki ruangnya sendiri, pertemuan menjadi lebih bermakna, dan rasa rindu tumbuh secara alami. Jika Bapak dan Ibu hari ini sedang menjalani hidup terpisah dari anak, semoga pembahasan ini menjadi penguat bahwa pilihan itu bukanlah kesalahan. Dan jika Bapak dan Ibu masih tinggal bersama anak, semoga ini menjadi bahan renungan untuk saling memberi ruang dan saling menghormati, demi ketenangan bersama di usia senja. Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan bermanfaat, mari tetap berjalan bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten yang hangat, bijak, dan mendampingi perjalanan usia senja dengan penuh empati. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kebersamaan ini.